Indonesia ini dipenuhi oleh orang-orang bajingan, tidak cocok untuk kehidupanmu. Lebih baik Anda pulang ke negeri Anda. Bawa sanak famili Anda, bawa teman-teman Anda. Bandingkan kehidupan di Indonesia dengan kehidupan di negara Anda. Sekali lagi, kalau kamu menganggap ini negara bajingan, kenapa kamu masih tinggal di sini? Pulang kamu ke negeri leluhurmu di. Kan bahwasannya negara Indonesia ini negara bajingan, Anda keluar dari Indonesia. Rahma Sarita Al-Jufri, warga keturunan. Darah yang mengalir di tubuhmu itu berasal dari tanahku, negeriku Iya, Indonesia. betul. Tetapi Anda begitu memperlekehkan Indonesia, begitu menghina Indonesia. Sedangkan Omongannya itu. kamu mencari makan di Indonesia. Darah yang mengalir di tubuhmu itu, makanan yang berada di tubuhmu itu berasal dari tanahku, negeriku Indonesia. Anda berpendidikan tinggi, tetapi sayang, Anda tidak mempunyai hati nurani, tidak mempunyai rasa patriotisme. Wahai perempuan yang membaca puisi bahwa negara Indonesia ini adalah negara bajingan. Andaikan Indonesia ini dipenuhi oleh orang-orang bajingan, kenapa Anda masih selamat sampai sekarang? Indonesia ini penuh dengan orang-orang bajingan, kenapa hidup Anda mewah di Indonesia? Kenapa hidup Anda bergelimang harta di Indonesia? Kenapa Anda selesa hidup di Indonesia? Anda, Indonesia ini dipenuhi oleh orang-orang bajingan. Kenapa kehidupan Anda lebih bahagia dibanding kehidupan orang lain? Apakah Anda tidak bersyukur hidup di Indonesia? Apakah Anda masih merasa berkurang hidup di Indonesia? Kurang mewah, kurang kedudukan, kurang harta. Indonesia ini dipenuhi oleh orang-orang bajingan, tidak cocok untuk kehidupanmu. Indonesia ini dipenuhi oleh orang-orang bajingan, lebih baik Anda pulang ke negeri Anda. Pulang ke negeri. Bawa sanak famili Anda, bawa teman-teman Anda. Bandingkan kehidupan di Indonesia dengan kehidupan di negara Anda. Bandingkan. Kehidupan di Indonesia setiap hari mendengarkan laungan azan. Benar. Mendengarkan orang mengaji. Benar. Mendengarkan orang berdoa. Bagus Indonesia ini. Bandingkan kehidupan di Indonesia dengan kehidupan di negara Anda. Apakah akan sama seperti kehidupan Anda di Indonesia? Apakah Anda di negara Anda nanti akan mendengar suara desingan-desingan peluru, desingan-desingan bom berdentum-dentum di telinga Anda? Indonesia tidak cocok untuk Anda. Karena Indonesia negara bajingan. Seperti yang Anda katakan, Indonesia dipenuhi oleh orang-orang bajingan. Indonesia adalah negara rebutan. Di mana-mana negara, hanya Indonesia yang menjadi rebutan dunia. Betul. Tetapi Anda begitu memperlekehkan Indonesia, begitu menghina Indonesia. Sedangkan kamu mencari makan di Indonesia. Darah yang mengalir di tubuhmu itu, makanan yang berada di tubuhmu itu berasal dari tanahku, negeriku Indonesia. Anda berpendidikan tinggi, tetapi sayang, Anda tidak mempunyai hati nurani, tidak mempunyai rasa patriotisme. Anda tidak mencerminkan sebagai warga Indonesia yang baik. Kalau Anda menginginkan Indonesia seperti negara Anda, langkahi dulu mayat kami. Langkahi dulu mayat-mayat rakyat Indonesia. Negaraku adalah negara terindah. Negaraku adalah negara harapan. Negaraku adalah negara impian semua orang. Jangan pernah memperlekehkan Indonesia. Jangan pernah menghina Indonesia. Jangan pernah. Jangan sekali-kali. Karena kami, rakyat Indonesia, tidak akan menerima hinaan itu.
Betul. Betul, betul. Mbak yang cantik, Mbak yang manis, kami tidak akan menyesal seandainya Anda berserta keluarga Anda pulang ke negara Anda. Silahkan dengan rasa hormat tinggalkan Indonesia, karena Indonesia ini dipenuhi oleh orang-orang bajingan. Puisi ini berjudul Negeri Para Bajingan. Puisi ini berjudul Para Pecundang. Hai para pecundang Republik. Para Sampai pecundang. kapan kalian buta dan tuli untuk melihat kemajuan dan perkembangan bangsa ini? Jangan hanya karena ambisi politik kalian mencaci maki bangsamu sendiri. Mana ini? Ini siapa ya? Ini yang presenter itu ya? Presenter. Rahma Sarita. Mantan presenter. Iya, kalau nggak salah ya. Ini kan orang terpelajar ini. Orang yang bisa dibilang mengerti dan paham benar tentang aturan main, hukum, dan segala macam yang berada di Republik ini. Bangun yang pagi, Mbak, jangan siang-siang, ya? Tema siapa lawan Anies di 2024. Karena memang untuk saat ini Anies tidak ada lawan. Betul? Pak Anies, singkat saja Pak Anies. Singkat saja ini terkait pembangunan Tabayun ini. Kan ini RTH ini kenapa? Seperti itulah ulah Rahma Sarita, salah satu buzzer militan Anies Baswedan yang menyamar sebagai jurnalis dan presenter. Kenapa dia termasuk buzzer militan Anies? Karena produk kontennya banyak memuat pujian untuk Anies dan tak pernah mengkritik Anies. Sebaliknya, konten Rahma Sarita banyak yang menyudutkan pemerintah atas nama kritik. Tapi faktanya, banyak terdapat hoax yang dia sebar di berbagai kanal. Mungkin karena sama-sama berdarah Timur Tengah, Rahma Sarita selalu setia membela Anies. Namun bila melusuri jejaknya, warga Nusantara pasti kaget. Sebab, Rahma Sarita adalah salah seorang keturunan Timur Tengah yang menghina Pancasila semaunya sendiri. Keturun Timur Tengah. Akibat ulahnya itu, Rahma Sarita dipecat dari pekerjaan sebagai staf di MPR. Artinya, di antara para pembela Anies, bukan hanya Rizik Syihab saja yang bebas menghina Pancasila semaunya sendiri. Rahma Sarita juga masuk dalam daftar pendukung Anies yang mudah menghina Pancasila semau pikirannya sendiri. Seperti ini jejak Rahma Sarita. Wow. Selain seenaknya menghina Pancasila, konten Rahma Sarita banyak mengangkat kelompok anti pemerintah yang asal bunyi, semacam Rocky Gerung, Said Didu, Rizal Ramli, para pendukung Hizbut Tahrir dan kawan-kawannya. Puisi ini berjudul Negeri Para Bajingan. Sekali lagi kalau kamu menganggap ini negara bajingan, kenapa kamu masih tinggal di sini? Pulang kamu ke negeri dari luar negeri. Arab Yaman sana. Bajingan kamu kurang ajar ya. Udah ditolong hidup enak di sini, di negeri orang masih berlangsung sopan kamu dengan orang-orang Nusantara. Sekaranglah waktunya perubahan. Izin stick pemilik akun pemilik video. Saya simakkan dari A sampai Z. Apa yang disampaikan tadi? Kata-kata di akhir itu waktunya perubahan. Khusus Anda untuk yang ngomong ya, mantan presenter Bapak. Anda kalau mau dukung pasangan calon yang lain silahkan. Tanpa harus menjelek-jelekan negeri di mana Anda makan saat ini dan Anda tidur. Ya, yaitu Indonesia. Kalau udah nggak betah tinggal lagi di Indonesia, angkat kaki. Pulang ke negara asalmu. Sampai di negara asalmu silahkan. Anda mau jelek-jelekan negara asal Anda silahkan. Ya. Ngakunya orang berpendidikan tapi ngomong kok nggak bisa dijaga. Malu sama yang Anda pakai itu hijab. Ya, sesuaikan apa yang Anda mau sampaikan ke publik itu. Sesuaikan sama yang Anda pakai, yaitu hijab. Nggak ada muslimah itu seperti Anda itu nggak ada. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betapa bahagianya kita hidup di Indonesia ini. Betul. Adem ayem tentrem. Namun ada beberapa orang yang sengaja ya sengaja secara langsung membuktikan bahwa dirinya adalah seorang munafik, yang mana dia mengatakan bahwasannya hidup di
negara bajingan. Indonesia itu negara hebat, ya. Saya lahir hidup di Indonesia, anak saya lahir hidup di Indonesia. Banyak ulama, banyak orang-orang hebat lahir di Indonesia. Indonesia negara damai. Namun kok bisanya ada orang yang mengatakan bahwasanya hidup di negara Indonesia yang bajingan. Kalau memang Anda munafik, kalau memang Anda mengatakan bahwasanya negara Indonesia negara bajingan, Anda keluar dari Indonesia. Munafik sekali Anda, ya. Bayangkan ini, hidup adem ayem, nih, masya Allah, subhanallah, ya. Jadi orang jangan pernah munafik. Tinggal adem ayem, tinggal di Indonesia kayak begini, namun Anda mengatakan bahwasanya Indonesia adalah negara para bajingan. Masya Allah, ingatlah bahwasanya kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan kalau kita tidak bersyukur hidup di Indonesia. Saya asli orang Indonesia, ya. Saya juga Indonesia. Jadi jangan pernah mengatakan Indonesia adalah negara bajingan. Indonesia negara hebat. Allahu Akbar. Kamu membuat edukasi sementara, bilang kalau negeri kami ini negeri bajingan yang hanya untuk mencari cuan. Bukankah sampai itu hanya mencari cuan di negeri ini, lalu negeri ini sampai anggap negeri bajingan? Bagaimana ceritanya Anda bisa betah, bos, tinggal di sini? Coba berkacalah dulu. Apakah Anda itu pola pikirnya pola pikir manusia atau bukan? Rahma Sarita Al-Jufri, warga keturunan Yaman, keturunan yang Yaman, membuat puisi bajingan. Apakah Safira itu berhak mengatakan bajingan? Saya penduduk pribumi asli Indonesia, keturunan Jawa, tidak merasa dibajinganin sama pemerintah. Lalu Safira itu siapa? Apa? Dalam konteks apa bisa membajingankan pemerintah? Yang sebenarnya bajingan adalah Safira itu sendiri. Karena Safira itu orang yang tidak mempunyai kontribusi apapun kepada negara, mengatakan bajingan, berarti dialah bajingan. Beban, membuat beban negara, membuat beban pemerintah. Bajingan kau. Sangat banyak yang berkepentingan untuk menjagal Anies, begitu Profesor Cipta. Ini analisa Profesor Cipta seperti apa nih? Ya, ini saya masuk, saya duduk setengah jam di sini, saya sudah merasakan nuansanya. Ini nuansa Anies semua di sini. Apa tulisan Anies ya? Sebelahnya Pak Profesor Cipta, Pak Dimas belum ngomong. Saya ahli komunikasi, ya, profesor komunikasi, saya tahu. Tetapi waktu Barahma kontak saya, Pak Cipta jadi nasem ya, topiknya apa? Pertanyaan pertama saya juga, saya bebas bicara tidak? Bebas. Rahma jawab, bebas gitu ya. Ya saya ngomong apa adanya. Ya. Sekarang orang lagi, wah Anies. Ya. Pertanyaan, apa prestasi Anies sebagai Gubernur Jakarta? Apa tuh? Sayang Bang Zulfan udah pergi. Coba lihat. Banyak Pak. Banjir semalam, orang pada maki-maki semuanya. Semalam, baru semalam. Saya juga kena semua malam. Mana? Lihat itu apa? Yang hitam apa tuh, udara apa namanya? Polusi. Salah satu kota paling kotor di dunia polusi is Jakarta. Ya. Terus macet. Saya bingung. Anies mengatakan dunia internasional memuji transportasi di Jakarta. Bullshit. Makin macet, makin gila transportasi di Jakarta. Tapi busway enak loh sekarang. Profesor kita nggak pernah naik busway kali. Jelek busway. Ada kereta juga bagus. Macet tiap hari, lihat kita naik motor, naik mobil itu kan, kesenggol macam-macam. Itu tugas utama dari antara lain dari gubernur. Oke lah itu. Wah, ini saya tahu nih nuansanya Profesor Cipta seperti apa nih. Itu subjektif. Ya. Saya orang yang tidak optimis bahwa Anies akan menang dalam Pilpres 24. Ya, mungkin sebagian besar audiens ini ya kecewa. Ini Rahmani brengsek nih.
kenapa ngundang Cipta Lesmana di sini gitu kan? Ya. Kan saya dibilang saya bebas tidak? Ya, Anda bilang bebas gitu ya. Dan tentu saja audiens bebas sebebasnya untuk menghantam habis-habisan Profesor Cipta Lesmana. Saya sudah nulis buku saya, bukan selesai, sudah mulai nulis buku.